Hai Kak, kita lanjut. Selamat pagi semuanya. Pengapian jiwa lagi. Su Qingxi, Xiao Yuxi, An Biru, Nanjing, Qin Siwei, Ding Xiaoyao. Yang Ye melirik mereka semua, lalu tersenyum, bolehkah aku memilih semuanya? Suara itu menjawab, tidak. Itu aturannya. Anda berada di wilayah saya, jadi Anda harus mengikuti aturan saya. Yang Ye berkata, bagaimana jika saya bersikeras? Maka kamu akan mati. Suara itu melanjutkan, kematian menanti mereka yang melanggar aturan. Segera setelah suara itu selesai berbicara, kekuatan misterius tiba-tiba muncul di sini, dan kemudian ruang di sekeliling sekitarnya mulai bergetar seolah-olah itu akan hancur kapan saja. Kekuatan itu sangat kuat, dan Yang Ye segera menyadari bahwa dia jauh dari tandingan kekuatan di sekitarnya. Karena itu adalah kekuatan ahli Saint Realm. Suara itu berkata, ini adalah kesempatan terakhirmu, jawab aku. Yang Ye menggelengkan kepalanya, aku masih bersikeras memilih semuanya. Sesaat hening terjadi sebelum suara itu berkata, mengapa apakah kamu tidak takut mati? Yang Ye menunjuk ke dalam hatinya dan berkata, jika saya memilih salah satu dari mereka, maka itu sama saja dengan mengkhianati yang lainnya. Mengkhianati mereka sama saja dengan mengkhianati hati saya dan membuat saya merasa bersalah. Seseorang harus hidup tanpa rasa bersalah terhadap langit, bumi, atau dirinya sendiri, jadi, saya memilih semuanya. Suara itu terdiam lama sebelum berkata, ujian hati adalah ujian bagi hati nurani yang bersih. Anda sudah lulus. Anda bisa menjadi murid pribadi dari Master Sekte Dao Order saat ini, dan tidak ada seorang pun termasuk Master Sekte yang dapat menolak. Begitu suara itu selesai berbicara, pemandangan di depannya berubah sekali lagi dan semuanya kembali normal. 20 napas waktu dia memecahkan rekor lain. Penonton yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tercengang, dan itu termasuk Chen Dong dan yang lainnya. Jika mereka tidak menyadari bahwa Dao Order ingin membunuh Yang Ye, bahkan mereka akan berpikir bahwa Dao Order akan bersikap lunak pada Yang Ye dan membantunya melewati ujian. Lagi pula, pelindung ketertiban telah terperangkap dalam tes keempat selama sekitar 6 jam tapi Yang Ye baru saja menggunakan 20 napas waktu, jadi itu membuat mereka bertanya-tanya apakah Yang Ye terlalu mengerikan, atau orang itu, pelindung ketertiban, terlalu tidak berharga. Lingkungan sunyi senyap karena semua orang diam-diam menunggu tanggapan Dao Order. Setelah semua, leluhur pendiri Dao Order telah mengatakan bahwa siapapun yang lulus tes keempat bisa menjadi murid pribadi Master Sekte saat ini. Selain itu, tidak ada yang bisa mengubah aturan itu, dan bahkan Master Sekte tidak bisa menyangkalnya. Jika leluhur pendiri Dao Order sudah mati, maka mungkin Master Dao Order mungkin menolak Yang Ye. Bagaimanapun, Yang Ye adalah musuh mereka. Namun, masalahnya adalah bahwa leluhur pendiri Ordo Dao tampaknya masih hidup. Lama berlalu sebelum sebuah suara bergema dari gunung di langit, seseorang yang bukan dari sekte saya sendiri pasti membawa niat buruk. Dao Order saya tidak akan menerima Anda sebagai murid. Leluhur pendiri pasti akan menerima keputusan saya jika dia tahu. Lingkungan sekitar tetap sangat tenang karena respon ini sesuai dengan harapan mereka. Yang Ye telah membunuh begitu banyak anggota Ordo Dao, dan dia bahkan menginjak-injak wajah Dao Order di depan umum. Jika mereka menerimanya sebagai murid sekte mereka sekarang, lalu di mana Dao Order akan menempatkan wajahnya yang terpenting? Jika Dao Order setuju dan Yang Ye menolak, maka Dao Order akan benar-benar dipermalukan. Karena banyak orang akan menyebarkan berita bahwa Dao Order telah memohon Yang Ye untuk bergabung dengan mereka, tapi Yang Ye menolak. Jika hal seperti itu terjadi, maka Dao Order tidak akan kehilangan muka, itu akan menjadi bahan tertawaan seluruh prefektur. Jadi, apapun alasannya, Dao Order sama sekali tidak akan mengambil inisiatif untuk merekrut Yang Ye sebagai murid sekte mereka, kecuali Yang Ye bertanya pada dirinya sendiri. Tapi apakah itu mungkin? Jika Yang Ye meminta Dao Order untuk menerimanya, maka bukan hanya reputasinya yang hancur, reputasi sekolah pedang kuno juga akan hancur. Selain itu, Yang Ye akan menyinggung sekolah pedang kuno dalam prosesnya. Ditambah dengan permusuhan para antara Yang Ye dan Dao Order, Yang Ye mungkin harus menghadapi dua musuh, bukan hanya satu. Jadi, tidak mungkin Yang Ye meminta Dao Order untuk menerimanya. Dengan demikian, masalah antara Yang Ye dan Dao Order masih belum berakhir. Yang Ye tidak terkejut dengan tanggapan Dao Order. Dia tersenyum dan hendak melanjutkan untuk mencoba tes kelima. Namun, pria bertangan satu itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria bertangan satu itu berkata, kamu sangat kuat. Yang Ye menjawab, kamu sendiri tidak lemah. Meskipun dia tidak melawan pria itu, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pria itu sedikit berbahaya. Aku pernah mencoba untuk menaiki Cloud Ascension Stairs, tapi aku adalah sampah jika dibandingkan denganmu. Pria bertangan satu itu melanjutkan, saya sangat penasaran.
Apakah Anda lulus dengan kemampuan Anda sendiri, atau apakah Anda menggunakan beberapa metode lain? Yang Ye berkata, apakah itu penting? Pria itu menjawab, sejujurnya, rasanya sangat tidak nyaman melihat Anda melewati 4 ujian dengan begitu mudah. Yang Ye berkata, apakah kamu tidak tahu jawabannya jika kamu menyerang saya? Pria itu merenung sejenak sebelum dia mengangguk benar. Begitu dia selesai berbicara, dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedang yang tergantung di pinggangnya. Dalam sekejap, untaian pedang yang menakutkan melonjak secara eksplosif dari dalam dirinya. Kemanapun ia lewat, ruang mulai beriak tanpa henti, dan bahkan ada retakan halus yang tak terhitung jumlahnya menyebar melaluinya. Sungguh pemandangan yang sangat mengejutkan. Puncak 2 tingkat surga ranking sabar niat. Ekspresi khusyuk muncul di mata Chen Dong ketika dia menyaksikan adegan ini. Karena niat sabar pria berlengan 1 itu tidak biasa, 2 tingkat surga ranking sabar niat itu adalah puncak 2 tingkat surga ranking sabar niat. Dengan kata lain, pria 1 bersenjata mungkin maju ke 3 tingkat surga ranking sabar maksud setiap saat. Chen Dong dan yang lainnya menatap Yang Ye, namun mereka memperhatikan bahwa dia tampak sangat tenang, dan ini memungkinkan mereka untuk langsung sedikit rileks. Pria 1 bersenjata memegang gagang pedangnya dan berkata, saat Anda tiba kebetulan menjadi momen penting biaya saya ke 3 tingkat surga ranking sabar niat. Saya 50% yakin dengan kemampuan saya untuk sukses. Sayangnya, Anda tiba dan bahkan membunuh keempat. Sementara orang tua menolak untuk membiarkan saya meninggalkan budidaya pintu yang tertutup, dan mereka bahkan meminta saya untuk beristirahat tenang dan biaya ke dalam 3 tingkat surga ranking sabar niat. Tapi bagaimana mungkin aku bisa berdiri diam ketika saya Dao Orde dalam kesulitan? Belum lagi aku satu-satunya di antara murid alam agung yang bisa melawanmu. Datang, biarkan saya menyaksikan kemampuan sekolah pedang kuno Anda. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat menarik pedangnya dan menebasnya, torrent splitter. Sinar energi pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter ditembakkan ke depan, dan itu merobek langit menuju Yang Ye. Kemanapun ia melewatinya, bahkan ruang pun segera terbelah, dan spasial kanan yang sangat besar tertinggal di belakangnya. Selain itu, celah spasial tidak hanya tidak dapat menutup dengan cepat, bahkan semakin besar dan besar. Pada akhirnya, lebarnya lebih dari 15 meter. Para penonton sangat terkejut ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Karena bahkan seorang Half Saint mungkin tidak akan bisa melakukan serangan yang begitu menakutkan. Yang Ye memiliki ekspresi serius di matanya karena serangan itu bisa menjadi ancaman baginya. Sementara tubuhnya sebanding dengan tubuh binatang iblis di realem setengah Saint peringkat menengah itu tidak terkalahkan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, bahkan jika dia bisa bertahan dengan menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan itu dengan paksa, dia pasti akan kehilangan 1 atau 2 anggota tubuh. Jadi, Yang Ye tidak berani bertindak sembarangan sama sekali. Dia membalik telapak tangannya dan sarung kuno muncul di genggamannya. Setelah itu, energinya yang dalam melonjak dengan cepat ke sarung kuno sementara pedang muncul di tangan kanannya. Dia membungkusnya dan menariknya dengan cepat. Pedang itu hancur saat seutas energi pedang melintas ke depan. Itu adalah serangan yang membawa 20 Heaven Range yang tumpang tindih. Energi pedang dan energi pedang bertabrakan. Sebuah ledakan besar bergema di langit saat benang energi pedang dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke sekeliling. Ruang seketika terkoyak di depan mereka sementara gelombang energi yang kuat melonjak dari titik tabrakan, dan itu menghancurkan ruang di jalurnya menjadi potongan-potongan. Tiba-tiba, untaian energi pedang lain menyapu udara, dan itu melesat dengan cepat ke arah Yang Ye. Selain itu benar-benar melenyapkan sisa energi pedang dan energi pedang di jalurnya. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia menyarungkan pedangnya dan segera menariknya dengan satu gerakan halus dan cepat. Pedang itu hancur saat raungan pedang bergema, dan untaian energi pedang menyapu ke depan. Energi pedang dan energi pedang bertabrakan sekali lagi. Kali ini, energi pedang langsung meledakkan energi pedang Yang Ye dan terus maju. Itu langsung tiba sebelum Yang Ye dan hendak memotong Yang Ye menjadi 2. Energi pedang yang tidak ditingkatkan dengan niat pedang terlalu lemah. Pada akhirnya sepertinya aku harus memulihkan niat pedangku secepat mungkin. Setelah ini selesai, Yang Ye menghela nafas di dalam hatinya saat dia mengambil langkah ke depan, dan kemudian dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Lengan Yang Ye dan energi pedang bergetar hebat sebelum energi pedang itu meledak. Sementara itu, Yang Ye didorong mundur 10 langkah oleh kekuatan yang dibawa oleh energi pedang. Pria bertangan 1 itu hendak menarik pedangnya lagi ketika Yang Ye tiba-tiba menghilang di tempat. Dia berada di depan pria berlengan 1 itu ketika dia muncul sekali lagi, dan kemudian seberkas cahaya melintas saat ujung pedang tiba di depan dahi pria bertangan 1 itu.
Sudut mata pria bertangan satu itu bergerak-gerak, tapi reaksinya tidak lambat sama sekali. Sosoknya bergerak sedikit ke samping dan menghindari serangan Yang Ye saat dia meluncurkan tusukan miring dengan pedangnya. Itu pada sudut yang sangat rumit, dan menembak langsung ke hati Yang Ye. Yang Ye tidak mencoba untuk menangkis serangan itu, dan dia hanya memutar pedangnya sedikit dan menebasnya. Yang Ye mundur 3 langkah sementara tanda yang sangat dalam dari pedang terlihat di dadanya. Namun, itu tidak menembus kulitnya. Tapi ada setetes darah di ujung pedangnya. Para penonton dikejutkan oleh pemandangan ini dan dengan cepat mengarahkan pandangan mereka ke arah pria bersenjata satu itu. Mereka melihat tanda merah darah mengalir dari dahi pria itu ke dagunya. Darah merembes tanpa henti dari dalam lukanya, dan tidak butuh waktu lama untuk menutupi seluruh wajahnya. Tubuhmu sangat kuat. Pria satu tangan menatap Yang Ye sementara suaranya masih sangat tenang. Namun, ada ekspresi serius dan ketakutan di matanya. Sebelumnya, jika dia tidak mengelak secara naluriah pada saat kritis, maka dia pasti akan dipotong menjadi 2 sekarang. Memang Yang Ye mengangguk. Dapat dikatakan bahwa dia dapat mengandalkan tubuh fisiknya untuk tetap dalam posisi yang praktis tak terkalahkan selama pertempuran dengan mereka yang berada di ranah kultivasi yang sama dengannya. Saya memiliki teknik yang saya praktikkan dengan susah payah selama 15 tahun, tetapi saya belum pernah menggunakannya sampai sekarang. Saya tidak punya pilihan selain menggunakannya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, untayan api biru tua tiba-tiba muncul di sekitar tubuh pria bersenjata satu itu. Di saat yang sama, aura yang dia pancarkan mulai meningkat dengan liar. Hanya dalam sekejap, rambut pria berlengan satu itu berubah menjadi putih salju sementara kerutan menutupi seluruh wajahnya, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan energi kematian. Mata Yang Ye menyipit sementara ekspresi serius muncul di matanya untuk pertama kalinya selama pertempuran. Karena itu Soul Ignition. Selain itu, jiwanya bukan satu-satunya hal yang dinyalakan pria berlengan satu, dia juga menyulut umur dan darahnya. Wajah yang dikenali dari benua yang lebih besar. Pedang di tangan pria bertangan satu itu bergetar hebat sementara ruang di sekitarnya benar-benar mulai retak, dan retakan itu dengan cepat menyapu sekeliling. Dalam waktu kurang dari waktu, ruang di sekitar Yang Ye dan pria bertangan satu memiliki banyak celah halus di atasnya. Ruang di sekitarnya tidak mampu menahan energi pedang pria bertangan satu. Perpecahan spasial sangat menakutkan bagi banyak orang, tetapi tidak terlalu menakutkan bagi para ahli seperti mereka yang telah memahami rahasia ruang. Tentu saja, prasyaratnya adalah mereka tidak terbawa arus ruang yang kacau balau. Jika tidak, belum lagi mereka, bahkan Half Saint peringkat tinggi akan dicincang menjadi bit. Yang Ye, mari kita lakukan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan pedangnya ke bawah, dan seberkas energi pedang ditembakkan dari ujung pedangnya. Kemanapun ia melewatinya, ruang meleleh seperti salju dalam minyak mendidih, dan langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan dan energi kuat yang dibawa dalam energi pedang bahkan menghancurkan beberapa bukit yang berada sekitar 3 km di sekitar mereka. Apalagi, bahkan tanahnya mulai retak. Semua murid sekolah pedang kuno memiliki ekspresi berat di wajah mereka ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Mereka yakin serangan ini bisa membunuh Half Saint dan bahkan Half Saint peringkat menengah dengan mudah. Bagaimana Yang Ye menangani serangan ini? Semua dari mereka menatap ke arah Yang Ye. Sementara itu, Yang Ye mengambil langkah maju, dan ruang yang hancur di sekitarnya langsung dikembalikan ke keadaan semula. Pada saat yang sama, energi pedang segera mulai melambat sebelum akhirnya berhenti di tempat. Segala sesuatu di sekitar sepertinya telah membeku. Domain pedang. Kegembiraan dan kegembiraan melonjak di mata semua murid sekolah pedang kuno karena itu adalah domain pedang yang mereka impikan untuk dimiliki. Selain itu, mereka tidak pernah melihat domain pedang selama hidup mereka lagi pula, bahkan kaisar pedang dari sekolah pedang kuno, Lu Waner, belum memiliki kemampuan yang begitu dalam seperti domain pedang. Semua murid sekolah pedang menatap lekat-lekat pada Yang Ye karena mereka sangat takut kehilangan detail sekecil apapun. Pecah begitu Yang Ye berbicara, energi pedang langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Energi pedang pria bertangan satu itu benar-benar hebat. Bagaimanapun, dia telah menyalakan jiwa, darah, dan umurnya. Jadi, itu benar-benar bisa membunuh Half Saint dengan mudah. Namun, pria berlengan satu itu masih cukup lemah menurut Yang Ye. Lebih tepatnya, mereka tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Jika Dao Order tahu apa yang terjadi di benua yang mendalam, maka atasannya pasti akan mati karena penyesalan. Pedang domain. Ada jejak keterkejutan di mata yang tenang dan mematikan dari pria bersenjata satu itu, dan ada juga gumpalan keengganan dan ketidakberdayaan. Namun, tidak butuh waktu lama untuk menutup matanya sementara sosoknya jatuh ke tanah.
Dao Order telah kalah sekali lagi. Murid-murid sekolah pedang kuno yang tak terhitung jumlahnya mulai bersorak dan berteriak kegirangan. Yang Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, siapa lagi? Dao Order, siapa lagi yang kamu miliki? Murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekolah pedang meraung dengan marah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah konflik yang paling memuaskan setelah bertarung dengan Dao Order begitu lama. Karena sekolah pedang kuno telah sepenuhnya menginjak-injak kehormatan Dao Order. Chen Dong tiba-tiba muncul di sisi Yang Ye dan berkata, hati-hati. Yang Ye mengangguk. Dao Order memiliki 3 pilihan sekarang. Yang pertama adalah untuk terus mengirimkan para ahli untuk melawan dia, 2 adalah untuk memilih untuk mengakhiri konflik secara damai, dan 3 adalah untuk melawan mati-matian untuk kematian dan mengabaikan semua aturan. 2 pilihan pertama tidak terlalu buruk, tapi yang terakhir pasti sangat berbahaya. Meskipun dia tahu bahwa sekolah pedang pasti telah mengirim ahli Saint Realm untuk melindunginya dari bayang-bayang, jika Dao Order benar-benar melepaskan semua kepura-puraan dan berhenti mematuhi aturan, maka dia benar-benar akan menghadapi kematian. Bagaimanapun, dia akan dikejar oleh para ahli Saint Realm, dan bahkan mungkin beberapa dari mereka. Ini benar-benar tidak enak mata Yang Ye menyipit. Dia benar-benar bisa dianggap sebagai jenius yang mengerikan sekarang, dan dia juga sangat kuat. Namun, itu hanya dibandingkan dengan mereka yang berada di alam budidaya yang sama. Dia masih terlalu lemah jika dibandingkan dengan ahli Saint Realm, dia sangat lemah di hadapan mereka. Dia sangat menyadari hal itu, dan satu-satunya alasan dia masih hidup sekarang adalah karena dia memiliki perlindungan sekolah pedang kuno. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Aku harus mengembalikan niat pedangku secepat mungkin. Kekuatanku harus ditingkatkan secepat yang aku bisa. Iklan Yang Ye memutuskan bahwa dia akan berkonsentrasi pada budidaya setelah dia selesai di sini dan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya ke alam setengah Saint. Hanya dengan mencapai half Saint Realm dia akan memiliki kesempatan untuk melawan ahli Saint Realm, dan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan bisa melarikan diri setidaknya. Jadi, dia tidak akan berada dalam situasi yang sama seperti dia sekarang. Di mana dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika seorang ahli Saint Realm memutuskan untuk bertindak melawannya. Ada keheningan yang lama di sekitarnya sebelum sebuah suara tiba-tiba datang dari langit. Yang Ye, tidak ada seorang pun di alam tertinggi di seluruh Dao Order saya yang cocok untuk Anda. Jika Anda yakin dengan kemampuan Anda, mengapa Anda tidak naik ke alam raja? Chen Dong dan yang lainnya segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Karena itu mewakili bahwa Dao Order tidak memilih untuk melepaskan semua kepura-puraan. Jika ya, maka itu pasti akan menghasilkan hasil di mana kedua belah pihak terluka parah. Setelah itu terjadi, Raja Iblis di utara pasti akan bertindak dan kemudian Ordo Dao dan sekolah pedang kuno akan lenyap. Bukan karena Dao Order tidak ingin berperang dengan sekolah pedang kuno, itu tidak berani. Demikian pula, sekolah pedang kuno tidak berani juga. Itulah alasan utama mengapa tidak ada perang skala besar antara Dao Order dan sekolah pedang kuno bahkan jika mereka bermusuhan satu sama lain. Senyum tipis muncul di sudut mulut Yang Ye saat dia mendengar suara itu, dan dia berkata, maju ke kerajaan-kerajaan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai sesuka hati. Selain itu, begitu saya melakukannya, itu menunjukkan bahwa Dao Order Anda dapat mengirim ahli Realm Monarch untuk melawan saya. Itu akan menjadi kerugian besar bagiku, dan bahkan bisa mengakibatkan kematianku. Suara itu berkata, apakah kamu takut mati? Tentu saja Yang Ye melanjutkan, apakah ada yang tidak takut mati? Suara itu bergema sekali lagi, jika Anda tidak maju ke alam raja, maka saya jamin Anda akan mati sekarang. Yang Ye menarik senyumnya dan melihat ke langit untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, sepertinya Dao Order Anda berniat untuk bermain dengan saya sampai akhir. Suara itu menjawab, bukankah itu yang diinginkan sekolah pedang kuno Anda? Yang Ye tetap diam untuk waktu yang lama sebelum dia berbicara sekali lagi, saya bisa maju ke alam raja, tapi saya punya syarat. Saya yakin Anda sadar bahwa maju ke alam raja membutuhkan sejumlah besar batu energi tingkat ekstrim, dan kebetulan saya sangat miskin. Begitu. 100.000. 100.000 Yang Ye tertegun, dan kemudian dia berbicara dengan marah, apakah kamu pikir aku seperti murid dari Dao Order kamu? Aku bukan orang lemah seperti mereka. Jika saya akan maju ke alam raja dengan bakat dan potensi alami saya, lalu bagaimana mungkin tanpa setidaknya 1 juta batu energi tingkat ekstrim? 1 juta. Banyak orang tersentak di sekeliling saat mereka mendengarnya. Dasar 1 juta. Sementara jumlah batu energi seperti itu tidak ada artinya bagi Ordo Dao, itu adalah sosok astronomis bagi orang lain. Benar-benar berlebihan dia bahkan berani memeras Dao Order. Ini benar-benar sesuatu yang hanya dia mampu.
Sepertinya aku merasa sedikit kagum padanya sekarang. Meskipun dia cukup sombong, saya harus mengatakan bahwa dia benar-benar memenuhi syarat untuk bertindak seperti itu. Setelah hening beberapa saat, suara itu bergema sekali lagi, apakah kamu benar-benar ingin mati? Yang Ye tertawa dingin, jangan mengancamku karena itu sama sekali tidak berguna bagiku. Saya akan mengatakannya sekarang, beri saya 1.000.000 batu energi tingkat ekstrim dan saya akan segera maju ke alam raja. Jika tidak kemudian saya akan terus menantang para pembudidaya alam mulia Ordo Dao Anda. Tentu saja, jika Dao Order Anda tidak tahu malu dan mengirim ahli Monarch Realm untuk melawan saya, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Berikan padanya tiba-tiba, suara yang sangat bermartabat bergema dari gunung di langit. Begitu suara itu bergema, cincin spasial segera muncul di depan Yang Ye. Yang Ye menyapu dengan kesadarannya dan memutuskan bahwa tepat ada 1 juta di sana. Yang Ye melirik ke langit dan berkata, karena Dao Order Anda ingin bermain sampai akhir, maka ayo bermain. Segera setelah dia selesai berbicara, aura menakutkan meletus dari Yang Ye, dan itu menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Alam Raja. Semua penonton tercengang. Dia mencapai Monarch Realm begitu saja apa? Betapa mengerikannya dia. Mengawasinya membuat saya merasa seperti berkultivasi sepanjang hidup saya dengan sia-sia. Sudut mulut Chen Dong dan Wu Yanzong juga bergetar karena itu benar-benar pukulan bagi kepercayaan semua orang. Baik-baik sekali suara dari langit cukup rendah dan suram, dan niat membunuh di dalamnya tidak disembunyikan sama sekali. Mengapa tidak? Yang Ye tiba-tiba berkata, mengapa kita tidak berjabat tangan dan berdamai, oke? Keributan segera meletus di sekitarnya. Ekspresi semua murid dari sekolah pedang kuno berubah sedikit. Apa yang dia coba lakukan, mungkinkah dia takut pada Dao Order? Banyak murid sekolah pedang mengungkapkan ekspresi yang sedikit tidak sedap dipandang terhadap Yang Ye ketika mereka memikirkan hal ini. Bagaimanapun, Yang Ye mewakili sekolah pedang kuno sekarang. Jadi, jika dia mengambil inisiatif untuk mencari rekonsiliasi, maka sekolah pedanglah yang kehilangan muka. Suara itu bergema sekali lagi dari langit, apakah kamu takut sekarang? Yang Ye mengangguk, saya. Suara riuh bergema sekali lagi sementara Chen Dong dan yang lainnya memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Sementara itu, Yang Ye berkata, saya khawatir sekali saya membunuh semua murid dari Dao Order Anda. Dao Order Anda akan bertindak tanpa malu-malu dan mulai mengirim ahli Saint Realm untuk mengejar dan membunuh saya. Sayang bagaimanapun, saya hanya di Monarch Realm. Bagaimana mungkin saya tidak merasa takut jika Dao Order Anda mengirim orang suci setelah saya? Chen Dong dan murid-murid lain dari sekolah pedang kuno sedikit tercengang, dan kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Kakak Yang, kamu harus berhenti sekarang. Para jenius dari Dao Order akan dimusnahkan jika Anda melanjutkan. Pada saat itu, apa yang akan Anda lakukan jika Dao Order bertindak mati-matian dan mengirim orang suci mengejar Anda? Persis-persis ayo berhenti sekarang. Ayo kembali ke sekolah pedang. Chen Dong menyeringai, menarik. Memang Wu Yanzong mengangguk setuju. Lama berlalu sebelum sebuah suara datang dari langit, jangan khawatir, orang suci tidak perlu berurusan denganmu, datang para jenius dari Dao Order, saya sedang menunggu Anda. Sementara itu, salah satu murid sekolah pedang berteriak, semuanya, saya yakin kalian semua mendengar itu. Dao Order tidak akan mengirim ahli Saint Realm melawan Yang Ye. Jika mereka mengingkari janji itu, saya harap kalian semua dapat menyebarkan berita sehingga dunia akan mengetahui warna asli dari Dao Order. Orang lain di sekitarnya tetap diam. Orang suci tidak perlu membunuhnya, saya lebih dari cukup. Tiba-tiba, suara seorang wanita terdengar, lalu seorang wanita berjalan perlahan menuruni tangga. Itu gadis merah muda, Fu Jinxian, seseorang berseru dari tengah-tengah penonton, bukankah dia dikatakan berkultivasi tertutup sampai dia maju, apa yang dia lakukan di sini? Leluhur pendiri. Seorang wanita sedang berjalan turun dari atas tangga. Cantik dan mempesona. Dia merasa sangat cantik dan mempesona mereka pada pandangan pertama. Dia memiliki penampilan cantik, alis yang berbentuk seperti daun willow, mata yang menyihir seperti mata rubah, kulit putih giok, dan tubuh montok. Terutama 2 puncak besar di depan dadanya. Tampaknya disengaja karena pakaiannya cukup rendah, dan itu memperlihatkan setengah dari puncak itu, dan ada jurang yang dalam terkubur di antara puncak-puncak itu. Itu adalah wanita yang bisa membuat pria manapun menjadi gila. Tentu saja, alasan dia digambarkan mempesona adalah karena dia benar-benar merah padam. Dia memiliki rambut merah tua, alis, dan bahkan matanya merah tua yang aneh.
Chen Dong memiliki ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya ketika dia melihatnya, dan dia berjalan ke Yang Ye dan berkata, dia Fu Jinxian. Asal-usulnya misterius dan dia sangat kejam, terutama bagi saya. Seseorang pernah menggodanya di masa lalu, dan dia memusnahkan seluruh keluarga pria itu. Selain itu, dia tidak hanya kejam, bahkan kekuatannya juga sangat menakutkan. Dia pernah membunuh seorang Half Saint tingkat tinggi. Seharusnya, bahkan pelindung ketertiban sedikit takut padanya. Siapa di antara kalian dari sekolah pedang kuno yang datang untuk menantang kita cepat maju sehingga saya bisa membunuhmu dan kembali berkultivasi? Fu Jinxian berdiri di tangga dengan mata sedikit tertutup, dan rambut merahnya berkibar tertiup angin. Dia tampak dingin dan bangga tak terlukiskan. Yang Ye menatap Fu Jinxian sebentar, lalu dia mulai berjalan ke arahnya. Sementara itu, Chen Dong menghentikannya. Chen Dong menatap Yang Ye dan berbicara dengan sangat serius, jangan ceroboh, dan pergi jika kamu bukan tandingannya. Orang-orang tua itu tidak akan menyalahkanmu untuk itu, dan mereka tidak akan hanya berdiam diri dan melihatmu terbunuh. Memahami. Hati Yang Ye terasa hangat saat dia berkata, jangan khawatir. Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye melintas dan tiba di depan Fu Jinxian. Serang aku atau kamu mungkin tidak akan punya kesempatan lagi. Fu Jinxian masih tidak membuka matanya. Yang Ye terkekeh dan berkata, Fu Jinxian, lama tidak bertemu. Sosok Fu Jinxian bergetar hebat ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia membuka matanya perlahan. Sosoknya bergetar sekali lagi saat dia melihat Yang Ye, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, kamu masih hidup. Anda berharap saya melakukannya? Yang Ye bercanda. Dia akhirnya menemukan wajah yang dikenalnya di dunia ini, jadi Yang Ye dalam suasana hati yang cukup baik. Karena selain dianggap sebagai orang luar, dia tidak punya rasa memiliki di sini. Sekarang, dia akhirnya bertemu dengan wajah yang dikenalnya, jadi bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak bahagia. Bahkan jika dia bisa dianggap sebagai musuhnya sekarang. Kamu Fu Jinxian memiliki ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Yang Ye bertanya, apakah kamu tahu bagaimana keadaan Xiao Yuxi dan yang lainnya sekarang? Dia menatapnya dan berkata, mereka tidak bersamaku, jadi aku tidak tahu. Yang Ye bertanya, bukankah kalian semua pergi bersama? Dia menggelengkan kepalanya, kami diserang oleh kekuatan misterius ketika kami meninggalkan benua yang mendalam, dan itu memisahkan kami. Tapi itu tidak masalah karena kita hampir keluar dari benua yang lebih besar, jadi Xiao Yuxi dan yang lainnya harus berada di Central Divine Prefecture. Jadi itu sebabnya. Yang Ye mengangguk, lalu dia meliriknya, sepertinya kamu baik-baik saja di sini. Saya merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari Anda. Fu Jinxian menjawab, kamu tampaknya menjadi lebih lemah. Yang Ye menyeringai, aku benar-benar sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Fu Jinxian berbicara dengan suara rendah, apa yang sebenarnya terjadi di benua itu? Mereka mati, banyak orang meninggal. Yang Ye melanjutkan, selain itu, benua yang mendalam sudah tidak ada lagi. Fu Jinxian terdiam, begitu pula Yang Ye. Apa yang mereka lakukan? Mengapa mereka tidak bertengkar? Tidak mungkin, kan mereka sepertinya sedang mengobrol. Bisakah mereka mengenal satu sama lain? Mungkinkah Yang Ye telah jatuh cinta padanya? Bagaimanapun, Fu Jinxian adalah kecantikan yang langka. Jadi belum lagi Yang Ye, saya pikir bahkan hati seorang Kasim akan tergerak olehnya. Jika Yang Ye benar-benar telah jatuh cinta padanya, maka sekolah pedang kuno mungkin akan menderita kerugian besar. Chen Dong dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Karena mereka juga sangat mengkhawatirkan kemungkinan itu. Ada keheningan yang lama di antara mereka sebelum Fu Jinxian berkata, bagaimana Anda bisa berkonflik dengan Dao Order? Yang Ye berkata, salah satu murid mereka ingin membunuh saya, jadi saya membunuhnya. Kemudian, mereka mengirimi saya peti mati. Anda harus tahu amarah saya dengan baik. Bagaimana mungkin saya bisa melompat atas kemauan saya sendiri? Jadi, saya menghancurkan peti mati. Itu benar-benar menyebabkan sejumlah besar masalah muncul, dan Dao Order terus-menerus mengirim ahlinya untuk membunuhku. Pada akhirnya, saya merasa itu cukup merepotkan, jadi saya datang ke sini sendiri untuk mengakhiri semuanya. Fu Jinxian menatapnya untuk waktu yang lama dan berkata, ini bukan benua yang mendalam. Yang Ye menatapnya untuk waktu yang lama sebelum dia terkekeh, itu semua sama bagiku. Dulu, kamu adalah eksistensi yang harus aku hormati. Fu Jinxian berbicara dengan sungguh-sungguh, sekarang, saya ingin mengetahui apakah itu masih sama. Yang Ye berkata, aku akan membunuhmu jika kamu menyerangku. Sudut kelopak mata Fu Jinxian bergerak-gerak, dan tidak butuh waktu lama untuk segala sesuatu tentang Yang Ye di masa lalu terlintas di benaknya.
Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan melihat ke langit. Fu Jinxian, karena mempertimbangkan fakta bahwa kita berasal dari dunia yang sama, saya akan membuang napas sedikit lebih lama. Saya tahu Anda telah menjadi sangat kuat sampai-sampai saya merasa terancam. Namun, ancaman seperti itu tidak ada artinya bagi saya, sejujurnya. Karena saya telah melihat sesuatu yang 1000 atau bahkan puluhan ribu kali lebih berbahaya dari Anda. Pada saat ini, Yang Ye mengingat Eye of the Heaven Dao dan Divine Lightning of Obliteration yang tak ada habisnya. Setelah mengalami hari itu, aura dan bahaya yang mengesankan di dunia ini bukanlah apa-apa baginya. Bahkan jika itu adalah tekanan dan aura yang mengesankan dari seorang suci. Yang Ye melanjutkan, saya sedikit lebih lemah dari sebelumnya, tapi percayalah, jika saya mau mengungkap beberapa hal, maka membunuhmu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Anda dapat mencoba jika Anda tidak mempercayai saya, tetapi saya jamin itu pasti akan menjadi pertempuran terakhir yang pernah Anda lawan. Dia mempertimbangkan hubungan masa lalu mereka ketika menghadapinya, tetapi jika dia menyerangnya, maka itu berarti dia berdiri di sisi yang berlawanan. Dengan kata lain, dia telah memilih untuk menjadi musuhnya, dan dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Fu Jinxian menatap Yang Ye untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, kamu masih sangat sombong, tegas, dan percaya diri seperti kamu di masa lalu. Apakah dia takut pada Yang Ye? Dia secara alami melakukannya. Harus dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dari benua yang mendalam yang tidak takut pada Yang Ye. Terutama karena dia telah tinggal di sisinya selama beberapa waktu, dan dia cukup akrab dengan amarahnya. Karena dia mengatakan bahwa dia akan membunuhnya, dia tahu bahwa dia tidak bercanda. Yang Ye berkata, saya belum berubah, tetapi Anda telah berubah sedikit. Fu Jinxian bertanya, apa yang berubah? Yang Ye berkata, kamu menjadi percaya diri, jauh lebih percaya diri dari sebelumnya. Tidak peduli apapun, selamat mendapatkan kehidupan baru di dunia ini. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia melihat ke langit dan berkata, kamu bisa mengirim yang berikutnya sekarang. Jinxian, apa yang terjadi? Begitu Yang Ye selesai berbicara, seorang wanita cantik muncul di sisi Fu Jinxian. Fu Jinxian menatap Yang Ye untuk waktu yang lama dan berkata, aku bukan tandingannya sebenarnya, dia masih cukup percaya diri dengan kemampuannya. Bagaimanapun, dia bukan lagi Fu Jinxian yang sama. Namun, dia tidak ingin melawan Yang Ye. Wanita cantik itu menatap Fu Jinxian sebentar sebelum dia bertanya, kenapa? Dia dari tempat yang sama denganku. Fu Jinxian berbicara dengan sungguh-sungguh, Tuan, jika memungkinkan maka berdamai dengannya. Perdamaian. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Gadis kecil, karena kamu tidak ingin melawannya, kembalilah dan kultivasi dengan baik. Biarkan saya melihat betapa mengerikannya seseorang dari dimensi yang lebih rendah. Fu Jinxian melirik Yang Ye sebelum dia berbalik dan pergi. Tak perlu dikatakan, kamu benar-benar tidak buruk. Dia menatap Yang Ye dan berkata, aku sangat memahami temperamen Jinxian, dan dia bahkan tidak menganggap serius pelindung ketertiban. Namun, saya bisa merasakan bahwa dia cukup takut pada Anda. Saya benar-benar penasaran. Persisnya orang macam apa kamu ini? Yang Ye berkata, apakah kamu ingin mendengar kebenaran? Dia berkata, silakan. Yang Ye tersenyum, jika kau tahu tentang masa laluku, percayalah, Dao Ordermu pasti tidak akan berhenti untuk membunuhku, bahkan jika harus berjuang mati-matian dan menjatuhkanku dengannya. Jika tidak, Dao Order Anda harus berdamai dengan saya sekarang. Matanya sedikit menyipit. Dia akan mengatakan sesuatu saat Yang Ye berbicara sekali lagi, sebenarnya, saya melebih-lebihkan. Saya harap Anda tidak mempercayainya. Ketika ia berbicara sampai titik ini, Yang Ye berjalan menuju akhir Cloud Ascension tangga dan berkata, karena saya sudah melewati 4 tes, saya hanya akan mengatasi 5 tes juga. Jika Anda berhasil, maka saya akan menulis karakter untuk mengungkapkan pengakuan saya. Suara wanita itu bergema dari belakangnya. Menulis dari seorang suci, haha, tidak buruk. Tunggu saja. Yang Ye tertawa terbahak-bahak saat memasuki tes kelima. Pemandangan di depannya berubah sekali lagi. Ada pohon yang menjulang tinggi di hadapannya, dan pohon itu membentang tanpa henti hingga ke kejauhan. Selain itu, ada seorang lelaki tua berjubah hijau yang duduk bersila di bawah pohon. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah saat melihat lelaki tua itu. Karena dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak dapat merasakan lelaki tua itu. Tidak harus dikatakan bahwa dia merasa lelaki tua itu telah menyatu sepenuhnya dengan langit dan bumi di sini. Orang tua itu adalah surga, dan dia adalah bumi juga. Itulah yang dirasakan Yang Ye.
Orang tua berjubah hijau tiba-tiba membuka matanya dan menatap Yang Ye. Hati pedang yang tercerahkan, kesempurnaan niat pedang di masa lalu, domain pedang, dua jenis hukum, tubuh yang sebanding dengan setengah orang suci, dan yayasan begitu solid sehingga belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, ada kekuatan misterius yang menyembunyikan Anda dari cara kerja surga. Pria yang sangat muda benar-benar pria muda sayangnya, Anda adalah musuh dari Dao Order saya. Yang Ye kehilangan kata-kata. Terima kasih Kak.